Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, kelompok 9 Bahasa Indonesia, ingin menyampaikan sebuah materi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARSPDM Home, sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dan ini adalah rekan-rekan saya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi. Materinya adalah sistematika penulisan artikel hasil penelitian. Penelitian hasil penelitian. Dalam menyajikan hasil penelitian dalam artikel ilmiah, penting untuk mematuhi formal yang diterapkan dari jurnal yang menjadi tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau menguji hipotesis untuk membentuk prinsip atau teori umum. Bagian hasil penelitian menjadi inti dari artikel dan seringkali menjadi bagian terpanjang. Hasil yang disajikan di bagian ini harus bersih, tidak mencantumkan proses analisis data atau pengujian hipotesis, melainkan hanya menyajikan hasil dari proses tersebut. Untuk memperjelas hasil penelitian, penggunaan tabel dan grafik sangat dianjurkan, diikuti dengan penjelasan verbal yang mendalam terkait dengan tabel atau grafik tersebut. Berikutnya ada manfaat hasil penelitian. Seringkali peneliti menulis manfaat penelitian tanpa pertimbangan yang matang, menyebabkan skripsi atau karya ilmiah yang dihasilkannya tidak dapat mencapai potensi. Tindakan tersebut kurang bijaksana dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan ilmu di masa depan. Pada dasarnya, manfaat dari penelitian timbul karena adanya syarat terstruktural dalam penulisan karya ilmiah. Manfaat dari penelitian adalah gabungan dari penelitian Anda terhadap ilmu yang dipelajari. Hasil dari penelitian Anda dapat memiliki dampak tertentu terhadap pembaca. Diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian manfaat, hasil penelitian dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah manfaat teoritis dan kategori kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis berasal dari pendekatan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji validitas teori yang telah ada. Penelitian tersebut dapat menguatkan atau menolak teori yang telah ada. Manfaat secara teoritis ini timbul karena adanya kekurangan atau ketidakpastian terhadap validitas teori yang telah ada, sehingga memerlukan penelitian empiris tambahan. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis merujuk pada kegunaan yang membantu dalam menyelesaikan masalah konkret yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dibahas di dalam hasil penelitian. Yang pertama ialah bagian hasil menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari hasil penelitian. Bagian hasil dalam sebuah penelitian berperan penting dalam menyajikan penemuan dan data yang diperoleh selama proses penelitian. Pada bagian ini, peneliti merinci dan menganalisis hasil eksperimen, observasi, atau analisis data yang telah dilakukan. Informasi yang disajikan di bagian ini mencakup temu utama dan pola yang dapat diidentifikasi, serta perbandingan hasil dengan literatur atau teori yang ada. Penjelasan yang mendalami setiap variabel yang diukur atau analisis yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi peneliti terhadap pemahaman topik tertentu, sehingga dapat disimpulkan pada hasil peneliti ini kita sangat terbantu dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Poin yang kedua ialah pemaparan berisikan data yang relevan pada bagian pembahasan. Pada bagian pemaparan pada suatu peneliti, pemaparan data yang relevan sangat penting untuk mendukung argumentasi dan interpretasi temuan. Di bagian poin yang ketiga, di dalam hasil penelitian, pada bagian hasil penelitian biasanya bersifat non-tekstual elemen, contohnya gambar, tabel, diagram, dan lainnya. Dan di poin yang terakhir, hasil yang dibahas
di dalam hasil penelitian ialah penjelasan penelitian yang diselesaikan sebelum penelitian ditulis. Dalam hal ini adalah tahap yang kritis dalam penyusunan sebuah artikel atau karya ilmiah lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan hasil penelitian. Yang pertama, menunjukkan konsistensi dan benang merah antar bagian. Yang kedua, harus singkat dan relevan. Yang ketiga, harus menjelaskan ketidaksesuaian yang terjadi. Yang keempat, menguraikan inti hasil pengelolaan data. Yang kelima, judul dan isi tabel atau gambar harus konsisten. Sekian. Lalu materi selanjutnya yaitu hasil penelitian dapat disajikan melalui 3 penyajian. Yang pertama, penyajian tekstural. Penyajian yang sering digunakan dalam kajian ini, peneliti menyuguhkan hasil dari penelitian beserta datanya dengan mendeskripsikan secara rinci meskipun hanya disampaikan dalam bentuk yang deskriptif tapi hasilnya harus padat, jelas, dan singkat. Yang kedua, penyajian data secara tabural. Penyajian yang disampaikan dengan bentuk tabel. Penyajian ini memiliki kelebihan, yaitu lebih singkat dan lebih mudah dapat dipahami secara visual. Kesulitannya yaitu menyederhanakan data di lapangan, lalu dikemas dalam bentuk tabel. Komponen tabel data yang pertama yaitu nomor tabel, judul, catatan kepala, stop, caption, badan atau bidang, catatan kaki, dan sumber. Dan yang ketiga yaitu penyajian secara grafik. Tidak jauh berbeda dengan penyajian data secara tabural. Jenis-jenis grafiknya yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lambang, dan diagram lingkaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.